Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Khairunisa, NRP 52121000008 dari kelas Konstruksi dan Pengujian Perangkat Lunak kelas D. Dan di sini saya akan menjelaskan dari buku Java for Tester tentang chapter 6, yaitu Java Classed Revisited, tentang Construction, Fields, Gather, and Setter Methods. Dari buku Alan Richardson Java for Tester ini ada chapter 6 membahas tentang Java Classed Revisited Constructions, Fields, Gather, and Setter Methods. Nah, di konteksnya ini biasanya dalam entitas domain ini yaitu dengan menciptakan kelas untuk user yang biasanya digunakan untuk login pada suatu sistem, yaitu berupa username dan password. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menguji tentang kelas user yang digunakan sebagai login. Nah, sebelum Java for Tester ini, code-nya bisa di-download di link yang ada di buku, yaitu selanjutnya kita mengimport file tersebut dengan cara kita membuat project baru, Java project, ada Eclipse, membuat Java project baru. Nah, setelah membuat baru, kita import file tersebut. Di sini saya sudah mengimport. Setelah itu, kita buka untuk bagian chapter 6. Java for Tester, search. Ini bagian tes. Java Nah, sini kita akan memilih pada chapter 6, yaitu tentang domain entities. Kita buka. Nah, di sini sudah ada kelas dari userTest.java. Saya akan menerangkan setiap bagian dari code tersebut. Langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan user test pada code login dari kelas user, pertama kita membuat kelas user.java terlebih dahulu dengan menambahkan package com.java4tester.domainEntities. Nah, selanjutnya kita membuat package src.domain.java. Hal tersebut dilakukan karena kelas user.java ini merupakan abstraksi, bukan dari kelas uji JUnit dalam paket kelas user. Nah, langkah pertama kita melakukan membuat package com.java4tester.domainEntities dan public class user. Selanjutnya kita membuat kelas test untuk JUnit, yaitu di sini namanya user test.java, yang untuk memungkinkan kita membangun menggunakan test driven development. Nah, dengan membuat paket com.java4tester chapter 006 domain example, yaitu ini pada package ini. Nah, setelah itu kita membuat public class user test. Di sini fungsi user test.java ini berfungsi untuk menguji TDD dari kelas user.java. Nah, selesai membuat public class user test, kita akan membuat constructor. Apa sih yang dimaksud constructor? Yaitu constructor itu metode khusus yang disebut kelas yang dipakai dengan kata kunci. Nah, dalam kelas user test.java ini kita akan membuat constructor public void can constructor a new user. Nah, untuk pengujian ini kita harus menambahkan add test itu sebagai
org.unit test dari Java yang digunakan untuk melakukan uji pada suatu code, pada suatu fungsi. Nah, dalam chapter 6 ini ada eksperimen with the package structure. Yang pertama yaitu dengan memindahkan kelas user test.java ke project yang berbeda. Nah, di sini kita akan melihat apakah terjadi error atau tidak. Sebelumnya saya sudah memindahkan di kelas user test1.java. Nah, setelah kita lihat ini ada error-error di bagian add test, yaitu yang menunjukkan tipe mismatch cannot convert from test to annotation. Jadi dalam kelas user test1.java ini tidak bisa mengimport add test ini akan dideklarasikan untuk apa. Dalam default constructor, metode add test ini sebenarnya tidak berfungsi untuk apa-apa, hanya sekedar untuk pengujian. Nah, dalam default constructor ini menciptakan contoh baru dari kelas user yang kemudian menyimpannya di variabel user. Dalam default constructor ini tidak membuat constructor pada kelas user karena tidak ada code pada kelas user yang dijalankan ketika objek dipakai. Nah, sekarang kita akan menambahkan beberapa code yang mengeksekusi ketika kelas yang dipakai dengan menulis constructor di kelas user. Penulisan constructor tersebut tidak menggunakan argumen atau yang biasa disebut no argument constructor. Nah, no argument constructor ini bisa kita definisikan sebagai jika memiliki default tertentu dalam bentuk kelas, maka tempat baik untuk menginisialisasi berada dalam no argument constructor. Nah, metode add test yang membuat objek user kemudian mendapatkan username dan password menegaskan bahwa hal tersebut telah diatur ke nilai default yang diinginkan. Contohnya untuk default constructor pada no argument constructor ini seperti yang ada di kelas user test.java, yaitu public void user has default username and password, di mana nanti ini ada user, ada kelas baru new user, variabel baru new user, kemudian kita tes dengan menggunakan default username dan default password. Untuk metode get username ini dan get password tidak ada, sehingga kita harus membuatnya secara manual. IDE bisa menciptakan metode dasar tapi tidak punya username atau password untuk melakukan back. Nah, berarti sekarang untuk menambahkan username dan password sebagai field pada kelas user. Membuat konstruktor di kelas user tidak mengambil argumen dan menetapkan nilai default untuk username dan password. Nah, dalam kelas user ini, username dan password kita inisiasi sebagai private string. Nah, kenapa kita membuat string pada username dan password? Variabel string karena variabel string ini dideklarasikan dalam kelas, bukan sebagai metode yang dikenal sebagai field atau variable field, dimana nanti ini berfungsi ketika user menginputkan nama dan password mereka. Nah, selanjutnya kenapa username dan password dideklarasikan sebagai private? Karena hal tersebut agar dapat hanya dapat diakses oleh metode di kelas user itu sendiri, bukan dari kelas lain yang mengimpor kelas user. Konstruktor yang ditulis tidak membutuhkan argumen.
konstruktor tersebut tidak memiliki jenis tag dalam deklarasi dan username persis seperti dengan nama kelas. Dengan memberikan nilai default username dan password dalam konstruktor, maka setiap metode dalam kelas dapat mengubah dan akses variabel field dideklarasikan di kelas tersebut. Nah, selanjutnya kita dapat menulis metode untuk mengembalikan atau baik username dan password dalam kelas usertest.java. Nah, selanjutnya yaitu kita menuliskan public string username. Untuk mendapatkan username yang diisikan pada field login yang diisikan oleh user, maka kita akan memberikan fungsi public string get username. Nah, return username ini juga menginisiasi username yang diisikan oleh user pada field. Nah, pengambilan username dan password pada field tersebut tidak mengambil parameter dan mengembalikan nilai-nilai variabel field. Kombinasi field username dan metode pengambil get username biasanya dikenal sebagai property. Karena menyatakan variabel field sebagai private, lalu menciptakan metode yang memungkinkan kelas-kelas lain untuk mengakses nilai variabel dari get username dan get password dalam field. Dalam eksperimen kedua yaitu eksperimen with private and public fields. Di sini perintahnya dengan memasukkan untuk user dalam variabel baru user dengan memasukkan secara default nama Bob dan melakukan pengujian bahwa tersebut not default username. Bob adalah dari username yang dimasukkan. Nah, di sini saya sudah melakukan eksperimen tersebut dan ketika di run hasilnya tidak error. Artinya untuk tes username ini bisa dinyatakan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang constructor no argument, sekarang kita akan membahas tentang constructor with argument. Nah, jika kita memiliki cara untuk mengubah username dan password pada user, kita akan menulis constructor yang memungkinkan kita untuk membuat objek user dan mengatur username dan password pada saat yang sama. Seperti yang ditujukan pada code berikut. Pada code berikut dapat dilihat bahwa user dengan username admin dan username PA55WO-W0RD dengan username dan password PA55WORD. Nah, untuk membuat metode tes ini kita harus membuat konstruktor baru dalam user. Kali ini konstruktor yang mengambil dua parameter yaitu username dan password menetapkan di kelas user. Konstruktor tersebut yaitu pada public kelas user dengan string username, string password, dan this username dan this password. Parameter tersebut memiliki nama yang sama dengan field, jadi harus menggunakan kata kunci dalam metode. Ketika Anda ingin mengakses username dan password pada objek, kita menambahkan dua parameter ini untuk membedakan antara field dan parameter. Dalam eksperimen ketiga chapter 6 ini, kita disuruh menuliskan konstruktor yang ditujukan menggunakan kata kunci. Nah, selanjutnya kita diinstruksikan untuk menghapus konstruktor tersebut, dan ketika menghapus parameter
konstruktor tersebut dalam user test.java. Ketika kita melakukan pengujian, apa yang terjadi? Saya tadi sudah mencoba dan ternyata tersebut error ya, karena parameter, karena ketika user memasukkan username dan password pada field, tidak terdapat parameter sehingga aplikasi tidak bisa membaca apa yang diinputkan oleh user. Dalam explicit constructor invocation ini, kita di bagian sebelumnya telah melihat bahwa code telah diduplikasi oleh kelas user. Nah, karena ada no argument constructor, memiliki code untuk menempatkan nilai ke dalam field. Seperti halnya no argument constructor. Nah, di sini dalam code kelas user ini yang saya blok ini termasuk dari explicit constructor invocation. Dengan menggunakan dalam we can call one constructor from another, kita bisa menggunakannya untuk memanggil konstruktor, untuk memanggil argumen konstruktor tanpa argumen lainnya. Misalnya dalam public user, this username dan this password, dengan menggunakan refactoring dapat dilakukan. Yang pertama itu hanya memiliki satu tempat di mana username dan password yang diberikan nilai. Dan yang kedua, mempertahankan kemampuan konstruktor default untuk memanggil dan menetapkan default ke dalam nilai field. Nah, hal tersebut biasanya dari public user sampai this password. Nah, yang saya blok ini termasuk fungsi dari call one constructor from another. Nah, selanjutnya kita akan membahas gather and setters. Gather adalah asesor di asesor pada metode di kelas user, get username dan get password. Nah, yang maksud dengan gather yaitu ini, yaitu fungsi ketika code mengambil isi nilai field yang diisikan oleh user, yaitu username dan password yang diisikan oleh user ketika melakukan login. Nah, dua fungsi ini disebut dengan fungsi gathers. Nah, yang selanjutnya yaitu setters. Setters ini memiliki kemampuan untuk mengubah password, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengubah username. Karena setelah username ditetapkan melalui dua konstruktor, kita tidak bisa membiarkan kelas lain yang dipanggil untuk mengubah nama, tetapi mengizinkan untuk mengubah password. Nah, mengubah nama ini yang dimaksud yaitu mengubah username. Untuk mengubah password, kita akan menulis metode setter atau set password yang kita gunakan sebagai yang ditentukan default dalam code. Nah, metode setter tersebut bisa dilihat dalam kelas user test.java. Dalam pengujian ini, kita mengeset password dari kelas user yaitu seperti yang dituliskan dalam code ini, yaitu PAZZWOR6. Sedangkan metode setter pada kelas user yang sebenarnya terlihat seperti ini. Public void set password. Jadi di sini kita juga memungkinkan untuk mengeset password dari fungsi login tersebut. Sebenarnya bagaimana cara menggunakan setters and gathers? Yaitu dengan menciptakan metode setter
memperoleh kemampuan untuk mengendalikan nilai-nilai yang ditugaskan untuk field-nya secara default. Misalnya, kita bisa menambahkan code untuk validasi dan dipastikan kita dapat menetapkan password yang salah. Jadi tidak sembarangan user dapat melakukan login dengan password asal-asalan karena kita telah mengeset password default untuk login dari user tersebut. Jika password harus memiliki panjang minimum, kita bisa menuliskan code pada panjang yang benar jika kita perlu. Jadi kita juga bisa menetapkan atau mengeset panjang password dari form login. Biasanya panjang password minimum harus 8 karakter. Kita juga dapat menggunakan metode gather untuk menyembunyikan dari pelaksanaan. Misalnya kita mungkin menghitung nilai back yang telah ditetapkan. Nah, akhir dari chapter 6 ini dapat disimpulkan dalam ringkasan, yaitu sekarang kita mengetahui tentang bagaimana membuat no argument constructor dengan menciptakan metode public tanpa mengembalikan nilai jenis username yang sama dalam kelas. Yang kedua yaitu membuat constructor dengan mengambil parameter. Yang ketiga, parameter username yang sama dengan field dan menggunakannya dalam metode yang sama. Yang keempat, memanggil constructor dari constructor lain. Yang kelima, menciptakan metode gather yang mengembalikan nilai-nilai. Dan yang selanjutnya itu menciptakan metode setter untuk mengubah variabel field dan menetapkan variabel field. Tadi di contoh kita mengeset nilai field dari password. Dan yang terakhir kita menggunakan kata kunci attest untuk membedakan antara field object dengan metode parameter. Yang terakhir yaitu dasar-dasar field dan metode scoping public, private, dan tanpa lingkup eksplisit atau paket juga harus diperhatikan dan dipahami dalam chapter ini. Nah, secara keseluruhan kita bisa melihat dari usertest.java. Ini langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat package com.java for tester domain entities. Selanjutnya membuat public class user, dan lalu membuat parameter, membuat private string username dan password. Dan yang selanjutnya yaitu membuat public user untuk memanggil constructor dari username dan password. Nah, yang selanjutnya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan dalam chapter 6 dalam Java for Tester ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.